Halo Sahyan, ikutin terus ya channel TV Daily Vlog ya, Eyang Rate Channel. Jangan lupa, aku tunggu loh subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, bye, thank you, I love you full. Selamat malam, assalamualaikum, salam kebajikan, amitofah, dan Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini berjumpa lagi dengan Sahyan, yaitu terasi ya, terawangan selebriti ya. Di sini rupanya ada bintang tamu yang sangat cantik banget. Pasti anda semua pada tahu deh siapa dia, yaitu Neng Resma. Neng Resma ini yang boomingnya membintangi Bawang Putih Berkulit Merah ya. Wow, aneh ya judulnya ya. Sekarang Neng Resma sudah datang di Terasi, program Terasi ini ya. Si Eyang pengen nanya-nanya deh sama Neng Resma ini. Neng Resma ini cantik dan muda, dan kita tuh sering ya nonton Awas Da Sule ya. Terus kecil-kecil jadi penganten. Itu yang jadi penganten siapa, Neng? Itu kalau pas aku tuh Anwar, BAB sama Anet Edward. Oh gitu. Jadi aku jadi maminya Anwar. Gitu. Jadi kebalik nih antara anak perempuannya yang kayak laki, anak aku yang laki-laki kayak perempuan gitu. Iya, aku nonton itu. Kecil-kecil jadi penganten ya. Iya. Jadi sangat luar biasa. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang multi talenta. Beliau ini anaknya udah gede loh. Ini nggak buka rahasia, tapi beliau awet ayu. Apa Mbak resepnya? Neng? Apa ya? Kayaknya sih easy going aja gitu ya, nggak terlalu. Yang bener. Iya, kayaknya gitu terus sih. nggak kayak yang lain-lain, operasi ini, nggak ya, tarik cek. begitu. Boleh cek, aku nggak ada. Ini cuma ini jahitan gara-gara kecelakaan. Oh gitu. Iya dong, kalau operasi itu kecelakaan apa itu? Jadi aku lagi syuting, aku posisi di atas motor, itu lagi adegan, kamera lagi on. Karena syuting traveling gitu kan, jadi kru kecil doang, jadi cuman aku berdua sama lawan main aku, terus yang megang kamera tuh motor di depan megang kamera gitu, terus tiba-tiba gerimis. Scene sebelum dan sesudahnya itu udah diambil sebelumnya. Tadinya aku nggak pakai helm terus improve katanya gitu, terus yang jadi pacar aku tuh bilang, sayang pakai helm dong. Enggak, aku sih gitu. Sampai beberapa kali yang nyuruh, akhirnya aku pakai, terus tiba-tiba dia berhenti. Terus aku tanya, kayak bahasa Sunda kan, orang Sunda juga ini, maaf gitu kan. Kan topi ditutupi, kamera ditutup sama topi gara-gara gerimis kan. Topi penutupan kamera jatuh, ambil kan. Aku lagi gini, bledar, ditabrak sama mobil. Wow, kok ada mobil? Ada, padahal kita tuh di pinggir jalan gitu, dan itu pastinya di pinggir dan lagi berhenti. Waduh. Jadi katanya sih itu kamera on, jadi katanya mobil dari kanan ke kiri nabrak, aku mental sampai ngelewatin 2 rumah di Menteng. Kalau kata polisi itu kan BAP tuh habis itu sekitar 40 meteran. Ya ilah. Terus tapi aku alhamdulillah ya, aku nggak ada luka dalam. Tapi emang hancur, ini semua hancur. Ini juga masih ada bekas, ini tuh bolong, bener-bener ya ampun. Bolong. Terus aku pakai celana panjang jeans, ini robek. Ini paha aku tuh kayak kulitnya tuh begitu robek gitu. Terus aku tuh ceritanya di situ gendong gitar karena si cowok aku ini musisi gitu kan. Jadi gitar yang di punggung aku tuh hancur. Ya jadi ilah, untung ada gitar ya. Satu itu, dan untungnya lagi gitar yang hancur ini nggak ada yang nusuk ke aku. Kalau nggak, wassalam deh, udah Aduh, ya aku udah ya kan. Emang itu taksi jam berapa itu kejadiannya? Setengah 12 apa jam 12 malam. Dan dia kabur tapi sama kru dikejar dapat. Jadi kamera on, jadi pas sugar aku jadi wow, ya ampun. Akhirnya cerita berubah, dan si yang pas aku kecelakaan itu ditaruh di ending di belakang. Ya ampun, untung Tuhan masih melindungi ya, Neng ya. Jadi semenjak itu ke rumah sakit dong? Iya. Berapa lama itu?
Sebenarnya kalau kata dokter aku hitungannya cepet. Soalnya aku tuh kayak orangnya tuh nggak panikan gitu, terus udah gitu kayak semangatnya tuh tinggi. bagus. Nah, jadi kayak aku cuman pas lagi di rumah masih baru kejadian aja, aku tuh lihat dong pengen tahu gimana sih muka gue, apa sih luka-luka, jangan takut drop kan. Enggak, gue nggak apa-apa. Pas kasih lihat hancur banget tuh, yang kan pakai penyongol leher apa segala macam. Aku cuman gini, oh ntar juga balik lagi gitu, santai. Terus udah gitu kayak aku nanya sama dokter, dok saya perlu makan apa aja yang bikin saya bisa cepet pulih gitu. Ini banyak protein gini. Oh ya oke. Terus pada saat awal nggak bisa jalan gitu-gitu, jadi harusnya baru gerakin jari, aku tuh udah bisa ngangkat kaki sendiri kayak gitu. Terus sampai kalau fisioterapi masih kuat nggak, masih gitu. Terus dicek, udah ya udah cukup gitu, semangatnya sih bagus, tapi kayak gitu takut kesehatannya tapi kayak jantungnya mungkin udah capek gitu kayak gitu. Enggak, aku masih kuat kayak gitu. Aduh, aku tuh kayak terus ya santai aja. Supir taksinya ditahan dong karena dikejar kru kan dapat nih. Terus sempat ke pengadilan, cuman dapat asuransi. Enggak ini sih nggak terlalu, pokoknya akhirnya ada penggantian tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya, nggak seberapa gitu. Gitu itu. Dan waktu itu tuh aku baru cerai, jadi let's say baru sama si Ferry. Ya, baru setahun. Jadi anakku masih umur sekitar 3 tahunan lah, belum ya setahun. Ampun, jadi ibarat orang jatuh ketimpa tangga ya. Bertubi-tubi. Jadi alam bisa sembuh ya. Pas itu tuh cuman aduh anak gue gimana nih gitu. Tapi aku sih yakin aku udah maksudnya lillahi ta'ala aja, pasrah. Apapun yang terjadi ya aku juga nggak bisa ngelawan takdir Tuhan kan gitu. Betul jadi banget. Ya udah apapun yang terjadi aku terima aja gitu. Tapi malahan setelah itu kerjaan aku malah makin naik, makin bagus ya. Dan alhamdulillah juga nggak ada bekas apa-apa. Aku nggak ada operasi plastik, nggak ada apa. Ya syukur. Memang baby fish mungkin ya. Jadi sampai sekarang anaknya udah gede, anaknya lebih tinggi loh, pemirsa ya, lebih tinggi daripada Neng Risma. Aku tak kira tadi tuh temennya. Siapa tuh Neng? Anakku, hah? Anak kandung, serius eyang nih yang anaknya Ferry katanya. Walah, udah kayak temen aja kalau jalan bareng ya. Mungkin Neng Risma ini dia pandai merawat tubuhnya, terus makan, buktinya bodinya nggak melar kayak Eyang. Jangan ya, tapi ini udah naik nih segini juga, wah. Tapi jangan. Ya, karena harus menjaga badan dong Neng, karena kan mana iklan ya, mana harus main sinetron. Betul. Jadi memang itu harus fit dan kelihatan ceria dan ya mumpung kita itu masih di banyak penggemarnya, kenapa tidak ya. Jadi sementara ini Neng Risma ini sibuk banget. Tapi ngomong-ngomong setelah sibuk pas cerai dengan si Ferry ini Neng, Neng nggak kepengin nikah lagi? Nggak tahu deh yang. Jadi pengen nggak pengen ya, pokoknya kalau aku sih begini, kalau memang Allah udah mengharuskan aku nikah pasti kejadian nikah. Entah gimana cara, entah sama siapa gitu. Jadi aku nggak ngoyo yang setiap misalnya deket sama cowok nyari yang serius, dia mau nikahin gue apa enggak, aku nggak kayak gitu. Jadi ya tapi ada kriteria nggak Neng? Harus kaya? Enggak. Harus tajir? Enggak. Harus punya helikopter? Kan begitu sekarang nih. Enggak ya. Yang penting kayak Hatta ya. Enggak. Hatta Halilintar itu kan wah tajir ya kan. Aku yang penting dia sayang, cinta sama aku, tulus sama anak aku, setia, itu cukup. Amin ya. Nah, kalau itu pemirsa ya, boleh daftar lu ya, berlomba-lomba menangkan hati Neng Risma ya. Siapa tahu lo jodoh kan nggak akan kemana kalau jodoh. Seperti garam di lautan, asam di gunung, ketemunya di belanga, ya kan? Itu namanya jodoh gitu. Jadi Neng Risma datang ke tempat terasi ini ya, Terawangan Selebriti. Tentunya Neng Risma punya kiat-kiat. Apa itu kiat-kiatnya? Kiat-kiat buat apa nih? Bertanya yang gimana atau bagaimana gitu. Iya, aku sih pengen tahu gimana ke depannya aku secara semuanya sih yang ya. Karir terutama, terus kayak aku menjalani kehidupan ke depannya tuh bagaimana. Jujur kayak waktu dulu aja aku baru cerita, aku nggak kebayang sama sekali. Cuman aku tuh kayak bismillah, pasti bisa gitu. Jadi that's why kalau aku tuh sering banget terharu kalau anak aku ulang tahun, kayak aku tuh
Gila. Itu si Bisa Ferry ya. juga gitu. Si Ferry nggak suka telepon sama anaknya? Suka. Oh, masih ada hubungannya. Masih hubungan baik. Maksudnya Oke. kapanpun dia mau ketemu anaknya atau anaknya kangen, aku sih Boleh ya. boleh, nggak Oke. ada larangan. Nggak ekstrim begitu ya. Nggak boleh ketemu papa. Nggak. Enggak lah, Oh, kasihan. baik sekali ya. Jiwamu cantik ya. Amin. Itu terpancar. Kalau orang punya jiwa cantik itu inner beauty-nya keluar ya. Dari dalam. Masalahnya jiwa kebaikan tuh nggak bisa dibeli dan pura-pura itu ketahuan. Iya. Karena mata kita itu adalah jendela hati kita. Betul. Kalau kita berpura-pura, mulut kita bisa bohong, tapi mata nggak bisa bohong. Ya, itu sayang. Jadi yang kepingin ditanyakan karir, ke depannya gimana, bisa sukses Jodoh. enggak? Oh, jodoh ya, itu yang utama kali. Enggak. Ya. Oh, enggak. Enggak sih, bebas aja. Aku sih maksudnya kayak ya udah kalau aku gini, aku takut kalau aku meminta sesuatu sama Tuhan, ternyata itu bukan yang terbaik buat aku takut salah kan. Jadi aku terserah Tuhan mana yang terbaik buat aku. Iya. Ya udah aku jalan gitu loh ya. Jadi Iya. aku nggak mau Aku lihat si Neng ini juga rajin kok sholatnya. Ya, Amin, amin. kayak tadi baru datang, yang aku pinjam ininya, apa mau kena, aku mau sholat dulu, luar biasa ya. Di mana tempat berada, nggak lupa sholat, itu yang terpenting ya. Jadi makanya rezekimu lancar ya, sampai hari ini masih eksis. Amin. Karena kedekatan sama Tuhan itu Tuhan nggak akan sare atau nggak akan tidur, ya. Selalu diijabahi. Kalau kita bersandar sama manusia, ada ocehan nih, ada omongan nih. Wah, Risma tuh begini, begitu. Jangan ini. Tetapi kalau kita bersandar, memohon kepada Allah, ya Allahu alam, rezeki pun dilancarkan. Ya. Dan aku dengar Mbak Risma ini sangat amat baik. Kalau punya sesuatu, melihat orang yang lagi kekurangan, lagi kesusahan tuh nggak tegaan. Iya. Ya. Jauh-jauh nih datang bawa beras, bawa makanan, bawa apa. Wow, itu sangat luar biasa. Makanya aku bilang, inner beauty-mu terpancar ya. Aura kebaikanmu tuh nampak dan itu tidak bisa dibohongi ya. Makanya rezeki sampai hari ini dilancarkan. Kalau Eyang disuruh, coba Eyang lihat prediksi gimana gue. Kalau Eyang sih ngeliat yang aku puji tadi tuh semuanya udah bagus, baik, cantik, rezeki lancar, Amin. orangnya nggak bisaan ya. Itu salah satu bukti bahwa tangan-tangan kasihmu tetap berbagi ya. Tangan kananmu memberi, sembunyikanlah tangan kirimu. Artinya kamu yang sudah berkorban untuk orang lain, kamu nggak pernah cerita. Jadi Gusti Allah sendiri yang tahu. Makanya rezekinya pun dikembalikan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya, itu harus diamini. Dan tentang jodoh, aku ngeliat nih, kayaknya sudah ada gebetannya nih yang lagi deket gitu Ada loh. sih ya. Ya, yang lagi deket. Waduh, itu pemirsa. Tapi jangan khawatir, selama belum ada janur kuning melengkung di depan rumahnya, yes, oke, jodoh itu rahasia Allah. Jodoh, maut, rezeki ya, itu rahasia alam. Jadi sekarang ini Neng Risma sangat berbahagia, single parent loh sayang ya. Bisa menggedekan anak sampai segitu gede, sekolahnya pun bagus dan ekonominya pun lancar ya. Yang aku lihat tidak kekurangan suatu apapun, bahkan bisa berbagi. Itu sudah sangat luar biasa dan kita bersyukur ya. Bersyukur banget. Karena jarang artis-artis sekarang banyak yang keok. Ya, hanya segelintir orang yang merasakan rezeki itu, tapi banyak yang ngedrop. Ya. Banyak yang ngedrop, nggak dapet job, lagi sepi ya. Kadang bilang, "Eyang, gua habis main ini kok nggak dipanggil lagi ya? Eyang, gua habis begini kok nggak lagi?" Aku bilang persekutuanmu dengan Gusti Allah ditingkatkan, ya, agar rezeki ini dilancarkan. Karena kita nggak tahu, ya, rezeki pun datangnya dari yang di atas. Jadi contohlah Neng Risma ini, ya, dia juga nggak munafik. Aku tanya soal pacar punya si Eyang ya. Jadi itu jawaban yang monggo dari pemirsa sendiri yang menilai bahwa Risma itu bagaimana sebetulnya orangnya.
Dan Risma orangnya terbuka, enak, diajak bincang-bincang dan dia enjoy, selalu gembira, ya, selalu gembira. Dia nggak no problem dalam pemikirannya. Jadi dia nggak mau yang ribet, nggak mau pikiran hidup ini dijalanin aja gitu kan, Neng ya. Jadi alhamdulillah lah. Kalau Neng selamanya hari ini, hari kemarin yang setelah cerai terpuruk, sekarang bisa bangkit dan makin sukses, makin bertambah-tambah, itu sudah syukur ya. Oh, aku sangat kita puji syukur sekali ya. Udah bukan main. Terus apa lagi yang pengen ditanyakan? Tapi karir aku ke depannya akan gimana ya? Sekarang aja ngantri. Ayo nggak ngaku. Iya sih. Bingung nih. Nolak ya. Jadi ngatur waktunya kali ya. Bentrok jadinya bingung. Ngatur waktunya, jadi itulah berkah Allah ya. Jadi jangan lupa setiap kelahirannya, mungkin tanggalnya kalau nggak tahu hitungan Jawa ya, kalau Eyang kan ada Jawanya nih. Jadi ngitungnya mungkin lahir Sabtu Legi atau ini. Kalau dari itu kan 36 hari, itu baru sebulan kalau perhitungan Jawa. Tapi kalau kehitungan nasional tanggal 27 ya nanti bulan depan tanggal 27 lagi gitu kan. Sedekahkan kepada fakir miskin yang di jalan, mungkin dengan pemulung ya, dengan orang yang ngejreng di lampu merah misalkan begitu. Kita nggak bisa masak, bagikan aja uang 10.000 biar dia hari itu bisa makan ya. Jadi itu kamu jangan takut melarat memberikan sedekah, karena akan dikembalikan berlipat-lipat ganda. Dan Eyang yakin sangat. Karena kenapa? Yang Eyang lakukan seperti itu. Jadi semua paranormal mengeluh, aduh sepi ini. Tapi amin sama Eyang ya. Sampai hari ini amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Tapi aku bakal nikah lagi nggak ya? Ya. Bakal. Nanti 2 tahun lagi. Oh ya. Ya. Sepertinya yang sekarang juga ngajakin nikah sih. Iya sih. Tapi iya sih. sepertinya ngajakin nikah, tapi kamu sayang sama karirmu gitu loh. Ntar dulu gitu kan. Jangan dulu memang, karena ini lagi eksis-eksisnya gitu loh. Makin berkembang, ini nelpon, itu nelpon. Jadi karir dulu deh. Setelah nanti agak sepi, baru monggo silakan. Masalahnya bukan aji mumpung ya, tapi rezeki ini kan sudah dibagi sama yang di atas. Ada orang yang masih mencintai kita, booming di pasaran, ya kenapa enggak sih gitu loh. Ya. Jadi seperti itu sayang. Oh, terus yang nikah selanjutnya itu bakal selamanya atau bakal selesai lagi? Bakal cerai lagi? Ya, asal keduanya tidak egois ya, saling pengertian, karena menyatukan dua hati yang berbeda tuh sangat amat sulit. Karena di benak kepala ini masing-masing punya ide, masing-masing punya keinginan, itu disatukan. Kadang-kadang menurut karena cinta, tetapi tidak seide ya. Jadi kedua belah pihak ini harus saling menyadari. Gua ini harus begini, soalnya begini. Dengan begitu kita saling mengalah, saling menghargai, otomatis bisa langgeng. Jadi nggak saling menuntut, tapi saling menghargai, menyadari posisi dan menyayangi ya. Punya anak lagi nggak? Ya, kenapa enggak? Mbak Risma kan masih muda. Ya. Masih muda, masih bisa lah ngomong, masih pantas. Pantas sih kalau ngomong. Masih pantas, masih ngomong-ngomongan. Nah, emang tua, pacarmu nggak tua banget kok aku lihat. Ya, ayo nggak ngaku. Tapi kan jauh lebih tua kamu. Ya, tapi nggak. Artinya kalau laki-laki umur 40, 45 itu nggak tua lah. Ya. Orang laki itu sudah mantep, sudah mapan kalau umur-umur segitu. Kecuali perempuan itu udah kedaluarsa, udah expired. Ya kalau 2 tahun lagi ya, aku berarti almost 40 loh kalau 2 tahun lagi. Ya, tetapi sekarang ini, tahun depan kamu lagi booming. Tahun depan itu 2022 ya. Itu lagi marak-maraknya kamu. Oh, amin. Marak-maraknya kamu, sayang kan? Lihat omongan Eyang ya, Eyang bukan dewa. Eyang bukan Tuhan. Tetapi melihat karismamu itu akan ke situ.
Aku kapan bisa punya rumah sendiri, Eyang? Ya. Sebetulnya kalau kamu mau, ya mungkin kredit ya, DP, kamu sangat amat bisa. Kamu boros. Aku tuh Borong, tapi Nek. gak ke aku sendiri kan? Tapi kadang gini loh, Iya kan? gua punya uang segini ya, tapi untuk apa ya? Setelah itu berhitung, tapi kamu nggak tahu borosnya kemana. Iya. Gitu loh, jadi sekarang mulai dah. Kalau punya ada 50 juta di deposito kan nggak bisa diambil kalau di tabungan. Iya. Nggak, Kalau soalnya deposito, aku tuh tuh soal takut ada kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya ya mungkin orang tua atau misalnya ya keluarga mungkin 5 apa juta gitu. atau 10 juta, oke. Tinggalkan di ATM ya. Tapi yang sekian itu dideposit. Jadi berjangka 3 bulan, 6 bulan, setahun. Iya. Biasanya. Sebenarnya gitu sih. Aku tuh sebenarnya kayak ngatur keuangan tuh bisa, jadi aku misahin tabungan selalu. Cuman sometimes tuh ada kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan aku Ya, sebenarnya. orang tua, Orang tua, adik. iya kayak gitu, itu yang ya mau nggak mau kan aku Ya, ini ikut gitu. dong orang tulang punggung. Kayak gitu. Aku tahu. Ya jadi Makanya tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kayak apa namanya, ya itu mungkin ya. Jadi aku tuh emang ya itu yang bilang, aku tuh nggak tegaan. ya, Sometimes juga kadang-kadang ada orang yang malah memanfaatkan kan, Ya. gitu. Ya. Tapi walaupun aku udah tahu kayak gitu, tetap aja gitu yang kayak aduh nggak sampai hati gitu. Ya. Kalau bener gimana dari hatimu gitu. itu aku makanya kan tadi bilang, yang bilang kamu itu terpancar dari kebaikanmu, ya. Sekarang mulut kita bisa berbohong, tapi mata kita tuh nggak bisa, ya. Karena itu jendela hati kita. Dan inner beauty-mu itu ceria. Di mata tuh happy aja gitu loh ya. Jadi itu udah gambaran untuk dilihat bagaimana sih gue ini gitu. Kamu sedih tapi nggak terlalu dipikirkan, ya, nggak terlalu terbawa arus gitu loh. Jadi oke, Mbak, Neng Risma ini sukses dan ingat tahun 2022 lebih dari sekarang. Amin. Coba ambil manajer, atur waktu. Ada. Kalau nggak begitu susah. Karena ini aja udah nolak 3 tempat. Ya, aku tahu 3 orang udah ditolak. Padahal orang kepengen jadi bintang film atau pemain sinetron, ngantri kali Mbak. Ya, orang harus apa namanya, dites dulu apa? Casting. Ya kadang casting harus bayar. Ini lo langsung ditunjuk dan dapat bayaran, lah ditolak. Iya, Ya. sebenarnya bukan nolak tapi bentrok kayak gitu, atau apa namanya, saya kalau kayak kemarin tuh nggak di swab dulu atau apa, jadi aku jaga takut bawa virus atau Iya. apa ke rumah gitu. Iya, betul. Nah gitu. Betul, masalahnya kan situasi tidak mendukung ya. Waktu itu kan corona lagi marak-maraknya. Itu benar banget. Saya setuju. Yang setuju. Jadi itu betul banget karena kita memang rentan ya. Penyakit ini datangnya tiba-tiba dan kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Betul. Ya. Jadi mungkin masih ada lagi atau salam kepada para pemirsa, apa kiat-kiatnya? Apa ya? Apa ya? Kesehatan aku gimana ya? Iya. Kamu mau minum dulu? Nggak apa-apa. Saya minum ya. Kalau tentang kesehatan, yes oke ya. Mungkin kesehatannya Mbak Risma ya hanya biasa-biasa, capek-capek, terus pusing dikit. Tapi kalau sudah istirahat ya udah oke kembali gitu loh ya. Bener. Sudah oke kembali, artinya nggak yang menjadi momok ini gitu. Jadi yang seperti itu kalau kesehatan itu tetap dijaga, ya. Apalagi kayak Neng Risma ini sering di lapangan, ya. Jadi vitamin coba, ya, vitamin terus buah ya. Oh iya, aku Tuh lebih jangan lupa. ke jus-jus buah gitu, tapi Ya. vitamin jarang, yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi itu harus, kalau vitamin C itu tidak terdapat dalam tubuh kita. Ya, itu vitamin C. Oke, mungkin di apa blimbing ada vitamin C-nya ini. Tapi kan kita lihat kadar kalorinya. Tetapi kalau vitamin C itu kan sudah langsung dijual itu dengan dosis dokter tentunya ya. Jadi otomatis untuk menjaga Daya tahan kekuatan tubuh, daya tahan tubuh, vitamin C sangat sangat penting karena sekarang ini cuaca tidak mendukung ya.
Sebentar panas, sebentar lagi hujan. Makan cabai aja kan, cabai vitamin C yang tinggi. Doyan cabai Makan bang. sambal. Iya. Terus kepada para pemirsa Terasi nih, ada pesan nggak? Gimana? Gini. TV. Terasi, yang Rati TV. Oh. Buat pemirsa Terasi, yang Rati TV, kalau aku sih ya, kalau mau ngikutin kayak aku, cuman aku juga belum tentu bener. Aku tuh kalau misalnya, aku tuh tidak suka menikmati rasa sakit ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyakiti, kira-kira sakit di hati aku, atau kecewa atau apa, aku berusaha healing. Ngapain? Maksudnya merubah enjoy aja. supaya aku nggak sakit. Jadi entah aku misal kalau misalnya pas putus atau misalnya cerai galau nih, aku nggak mau menikmati itu lama-lama, jadi aku mengalihkan dengan misalnya aku mencari kegiatan baru, tapi harus yang positif ya. Jadi teman baru atau kegiatan baru yang positif atau apa, jadi aku teralihkan dan aku berusaha untuk lebih memperbaiki diri lagi dari segi apapun. Jadi aku fokusnya di supaya aku tuh jadi lebih baik, jauh lebih baik dari kemarin-kemarin dari semua sisi. Jadi ya dari misalnya dari fisik, ya dari cara berpikir, dari pekerjaan, dari apa kayak gitu. Jadi itu membuat aku jadi lebih punya semangat kayak gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang menyakiti atau apa, nggak usah terlalu dipikirin diinin sih. Ya udah sih, nanti juga mereka akan ada balasannya sendiri sih gitu ya. Jadi aku nggak mau terlalu mikirin hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak nikmatin aja. Terus aku juga pernah yang namanya nggak punya uang, bener-bener aku pernah punya uang tinggal 75.000 tuh pernah loh yang. Masa sih? Bener, pernah. Aku cuman gini sama Tuhan, ya Allah, aku percaya Allah nitipin aku anak, nitipin aku adik aku apa, pasti Allah jamin rezeki buat aku. Dan aku lagi gak ada kerjaan ya, tiba-tiba ada aja ntar yang diundang, Neng mau datang ke pernikahannya ini, dibayar. Datang ke pernikahan Iya. dibayar sekian juta, beli gas, makan bisa nyambung lagi. Amin, gitu kan. alhamdulillah. Terus wah pokoknya berapa pernah lah waktu itu pas pernah punya tinggal 25.000 pernah ya. Tapi ada aja tiba-tiba teman lagi bulan puasa. Ntar sahur pakai apa? Tahu ada gitu kan. Aku tuh nggak pernah kalau ditanya sama orang tuh, Neng butuh sesuatu nggak? Neng kalau apa minta ya. Aku nggak pernah mau dari dulu. Ya gengsi ya. Iya kayak harga diri ya. Nggak pede. Iya kayak gimana gitu, nggak enak hati aja gitu loh ya. Jadi nerusin yang tadi tuh Mbak, ya Neng. Kalau aku udah panggil Mbak terus, tapi kan umumnya Mbak Risma ini dipanggil Neng gitu, Neng Risma gitu ya. Jadi ini menyimpang dikit nih. Kok mata daripada Neng Risma itu siwer ya, kayak ada bule-bulenya begitu? Oh, oma aku sih. Gitu ya? Oma aku dari mama. Oke. Jadi mamahnya mama itu Belanda. Ya pantes lah, nggak bisa dicuri. Itu matanya coklat, bukan hitam kayak orang Indonesia begitu, siwer namanya gitu. Iya. Jadi ada darah bulenya itu ketahuan. Tapi aku kayaknya mukanya Sunda banget deh. Ya, tapi mata itu nggak bisa dicuri, ya. Bola matanya itu coklat, coklat gitu. Makanya anak-anak blasteran itu cenderung cantik-cantik. Mamaku yang cantik banget. Cantik-cantik blasteran. Cantik banget mamaku. Tapi masih ada beliau? Udah nggak ada. Udah marhum. Oh. Kalau Neng Risma sendiri saudara berapa orang? 3. Aku nomor 1. Nomor 1 kakakku laki. Laki, terus? Aku sama kakakku beda 5 tahun. Aku bontot nggak jadi, beda sama adik aku 15 tahun. Wow. Jadi adik aku sekarang masih kuliah semester akhir. Gitu. Papa nikah lagi berarti? Papa nikah lagi. Oke. Nikah lagi tapi belum lama juga sih. Mama juga meninggal tuh tahun 2018. Oh baru ya? Baru. Papa juga belum lama nikah lagi, tapi ya udah temannya mereka juga, temannya mama papa juga udah sama-sama umur segitu, udah tua juga gitu. Jadi mungkin buat temen. Ya. Gitu. Ya jadi begitulah bincang-bincang Eyang Rate dengan artis cantik yang sangat luar biasa. Jadi Neng Risma ini hatinya pun cantik ya.
pengalaman pahit, suka dan duka sudah dia alami semua dan sudah diceritakan kepada para pemirsa bahwa dia tidak punya uang cuma 25, tetapi keyakinannya dia bahwa ada Gusti Allah, ada Tuhan yang sebentar lagi akan berputar dan giliran dia akan menerima berkahnya. Dan itu diamini sampai hari ini pun aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia sembahyang. Jam berapa ini yang jam berapa? Aku pinjam tempatnya ya. Ini coba, ndak songong, ndak sombong ya. Orangnya bersahaja meskipun sudah main beberapa kali sinetron-sinetron. Dan sinetronnya itu semua tayang loh. Ya, bukan nggak tayang. Jadi Anda bisa melihat, oh bawang putih berkulit merah. Pasti ada yang lihat. Sule, awas ada Sule. Pasti ngelihat sama Kanjeng Mami kalau nggak salah ya. Sama Kanjeng Mami. Nah, aku lihat itu sama Kanjeng Mami, terus kecil-kecil jadi penganten. Itu. Jadi itu sempat booming ya, viral ya. Dan sekarang inilah sosok beliau dan hari ini kita sempat berbincang-bincang dari hati ke hati apa pengalaman dia pahit getirnya sudah diutarakan semuanya. Dan kepada para pemirsa semua yang ada di rumah, jangan lupa subscribe-nya ya, like-nya, dan jangan lupa loncengnya ditutul ya. Share juga, di komen juga ya Yang ya. Kalau ada masukan boleh. Boleh, oke. Terus apa lagi Neng? Apa? Udah sih ya? Udah. Ya, yang paling penting di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman. Jadi jangan nonton sendiri, biar teman-teman yang lain juga tahu Eyang Rati kayak gimana ya. Memang si Neng bukan peramal, tapi kalau ngelihat diwawancarai sama Eyang gimana? Wih serem enggak gitu kan? Kadang orang ketakutan kalau ketemu sama paranormal. Tapi Neng enggak ya, enggak. Oke. Demikian para netizen semuanya yang ada di rumah ya. Kami sementara akan undur diri dari Eyang Rati TV, yaitu program Terasi, Terawang Selebriti. Jangan lupa subscribe-nya sekali lagi, loncengnya, like-nya, loncengnya ditutul. I love you full buat kalian semua. Mwah.